Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sobat Cerita Kaca Benggala, pada saat ini kita bersama Pak Ruki. Jadi Pak Ruki ini mempunyai seorang teman yang mana di dalam perjalanan berlayar dari Kalimantan membawa kayu gelondong yang mana pada saat itu kapalnya bocor dan alhasil pecah. Alhasil beliau sampai ke Jawa selamat. Tapi ada satu titik yang menarik dan yang nanti akan diceritakan oleh Pak Ruki secara lebih detail. Teman saya itu udah meninggal. Oh gitu ya. Jadi saya mohon fatihahnya dulu untuk. Oh iya. Ila hadratin Mustafa, khususan ila Kang Saik. Kang Saik. Allahumma fillah warhamhu wa'fu Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kang Saik itu panggilannya Kek sini tuh. Nah, dulu itu mondok. Di pondok Al-Matlab. Nah, disitulah dia diajarkan ilmu agama. Dari ilmu agama yang cuma dasar aja, gak sampai lebih cuma tata bahasa. Nah, setelah karena kebutuhan ekonomi keluarga, beliau ikut pelayaran sampai ke Kanada, ke Australia. Dan akhir-akhirnya kan dia sudah siap untuk menikah, dia berhenti untuk berlayar mancanegara itu. Jadi namanya Kang Saik. Kang Saik ini tidak sampai lulus waktu di pondok. Tadi pondoknya namanya apa Mas Dini? Al-Matlab. Ya terus tempatnya sekarang Jadi Desa Kolak. Oh jadi pondoknya itu ada di Desa Kolak dan sekarang kita ini memang berada di Desa Kolak sih? Dusun Kolak, Desa Wonorejo. Di Dusun Kolak, di Desa Wonorejo, masih wilayah Kabupaten Kediri. Ya. Jadi pondok itu berada di sini tempat Kang Saik itu, dan Kang Saik asli warga di Kolak dan kebetulan teman akrabnya Pak Ruki ini. Terus kelanjutannya gimana setelah keluar dari pondok? Setelah dia berlayar, akhirnya menuju usia yang matang, dia tadi sudah berhenti untuk berlayar lintas benua. Ikannya dia cuma ikut kapal-kapal tongkang. Jadi waktu itu kan masih ada pengiriman kayu dari Kalimantan, masih sebelum illegal logging dulu. Oh, illegal ya. Di situ tuh bosnya yang punya kayu itu nitip istrinya naik tongkang bareng sama Kang Saik, sama anaknya perempuan satu dan istrinya, istri bosnya. Jadi Kang Saik ini waktu berlayar ke sini dengan tongkang itu, pemilik kayu itu menitipkan istrinya dan anaknya. Ya saat itu pemilik kayu ini berasal dari Jawa atau dari mana kok dititipkan ke waktu orang Blitar. Oh aslinya orang Blitar. Iya orang Blitar, kan masih ada urusan, akhirnya istri dan anaknya bareng itu istilahnya itu naik tongkang. Nah di tengah laut ditendang ombak, waktu musim ombak angin, masih musim angin besar, ombak besar, berantakan, pecah kapal itu. Kalau bentuk kayu gelondongan kan bulat, bundar, jadi untuk pegangan mesti muter nggak bisa tuh. Nah dia itu akhirnya kan karena dia diamanai istri bosnya sama anaknya, ketika kapal udah hancur dia cuma pegangan sama kayu ini, sama bawa si anaknya tadi itu. Ya, terus istrinya juga ikut pegang sini. Akhirnya dia tuh ngomong cerita itu hari pertama masih bisa baca apa ya, sholawat masih bisa. Hari kedua mulai menurun ingatannya, mungkin dehidrasi, mungkin karena panasnya matahari. Hari ketiga dia mulai lupa semua bacaan yang dia ingat, cuma dia itu ingat waktu mondok kencing berdiri dimarahi sama Mbah Yai, sama pelajaran bahasa Arab yang paling dasar, tasrif itu tata bahasa, kayak namanya tasrif itu grammar, bentuk kata, bentuk lampau, bentuk kata kerja, bentuk lampau, iya, asbab, iya. Nah,
Itulah hari pertama itu masih bisa baca-baca sholawat, hari kedua masih mulai tenaga mulai menurun, hari kedua itu istrinya sudah nggak bisa pegangan, tenggelam istrinya sudah. Hari ketiga itu sudah pokoknya bawa anak kecil itu pokoknya hanya masih bisa bernafas saja pokoknya sini pegangan. Nah pas hari keempat dia sudah nggak bisa apa-apa, yang cuma ingat dia waktu kencing dimarahi sama Mbak Yai sama fa'ala yaf'ulu fa'lan itu kan dia tuh mulai baca itu baru dia ingat, oh ingatan kembali lagi kemarin sebelum kapal pecah saya tuh mencukur jenggot ada cermin, nah, baru dia meraba-raba di kantong ternyata masih di kantong, diambillah cermin itu ada kapal lewat terus si apa dikena pantulan pakai kayak minta pertolongan itu, akhirnya kapal mendekat, tertolonglah Pak Saik itu. Begitu masuk kapal sudah nggak sadar semua, sudah tahu-tahu dari darat. Jadi ini kita lebih menjelaskan saat kapal pecah itu kurang lebih 3 hari berarti terombang. Iya, 3 hari. Jadi Kang Saik itu terombang-ambing di pantai dengan memegang hari keempat baru ketolong ya 3 hari. Jadi Kang Saik waktu kapalnya pecah ini ya Sobat Cipto Kojo Benggolo, dia hanya pegang baluan kayu dengan beban kanannya itu istri juragannya atau pemilik kayu itu, yang sebelah tangan kirinya itu megang anaknya, anak juragannya itu ya, anak yang pemilik kayu itu. Jadi hari pertama, kedua, lah hari yang ketiga istri dari pemilik kayu itu sudah tidak kuat, akhirnya tenggelam ya. Iya. Sedangkan Kang Saik itu masih pegang anaknya pengusaha tadi ya, pemilik kayu tadi, hingga satu ketika Kang Saik ini ingat pada saat mondok dulu sekali saat dia masih mondok. Jadi di pondok itu ada istilahnya menghafal kayak di bahasa Inggris itu irregular verb ya, ada kata kerja sekarang atau masa lang pas ya, past tense lah cara apa kayak gramernya itu seperti itu. Jadi di situ dia ingat waktu itu ada istilahnya di pondok itu tasrif ya, tasripan lah, bahasa tasripan, apa kayak kata-kata itu. Lah dia itu ingat saat ngapalkan yang tasripan itu, dia saat kencing dulu, terus tiba-tiba ingatannya itu kembali lagi, karena kita bisa memahami ya, kita juga menyadari saat tenggelam dia terombang-ambing di laut, Kang Saik itu dari hari ke hari kan melemah kondisinya. Jadi bahasa kesehatan itu dehidrasi karena panasnya, pantulan panas juga, terus belum terisi makanan. Nah di situ melemahkan kekuatan ingatan, daya ingat. Nah dari situ setelah 2 hari tidak makan, mulai melemah, dia ingat pas waktu menghafal tasrifan di pondoknya dulu. Setelah itu dilalah Allah juga mungkin mentakdirkan Kang Saik ini masih hidup. Jadi saat Kang Saik ini ingat akan waktu tasrifan ya, baca tasrifan, menghafal vocabulary atau kata-kata dalam bahasa Arab itu, dia ingat sebelum berangkat berlayar dia itu kan bercukur ya, jenggotnya bercukur. Nah, dia ingat itu, dan setelah itu dia juga ingat kayak cerminnya itu dimasukkan di kantongnya ya. Nah, saat dia teringat cermin untuk bercukur tadi, dia keluarkan dengan cara seperti memantulkan sinar ya. Akhirnya dari ikhtiar itu ada kapal yang kebetulan lewat, akhirnya tahu. Dan itu sudah hari keempat. Jadi memang karena proses perjalanan ini yang terombang sama 4 hari, baru ada kapal yang tahu karena lewat cermin tadi. Ada kapal lewat nggak tahu, nggak kelihatan. Nah kan ya sudah jauh dari jalur kapal. Iya, yang saya garis bawahi di sini itu dari bacaan fa'ala yaf'ulu fa'lan tidak ada doa sama sekali, permohonan ke Tuhan itu tidak ada sama sekali. Nah situ apa karena bacaan itu, karena kitab musonifnya dulu, pengarangnya kitab dulu tuh sebelum membuat tasrif itu masih
tirakatan, masih berpuasa, menjadi intisab penyebab dia itu dapat pertolongan dari Allah juga bisa. Mungkin seperti itu. Jadi dari berbagai pemahaman sudut pandang yang beda, ya mungkin juga barokah guru ngajinya dulu ya, yang mungkin juga mendoakan keselamatan waktu masih di pondok dulu, atau yang tadi dijelaskan oleh Pak Rogi masalah kitab ya. Kitab tadi kan pasti ada pengarangnya, dan pengarang itu pasti beliau juga katakanlah itu kalau kita pasti ada semacam riyadhah juga, wasilah-wasilnya pasti semuanya ada seperti itu. Ya kita juga tidak tahu ya, ini kan juga satu rahasia Gusti Allah ya, yang pasti Kang Saik pada saat itu diselamatkan oleh Allah beserta anak kecil yang anaknya juraganya tadi, tetapi istri juraganya tadi sudah tidak ada, maksudnya pada hari kedua sudah tidak kuat terus tenggelam. Sobat Cipta Kerja Penggolo, dari sini kita juga bisa mengambil hikmah. Jadi di sini kita memang tidak bisa katakanlah merasa kita itu berpengalaman. Seperti contoh Kang Saik tadi sudah sangat berpengalaman sekali nakoda ini. Dia itu sudah sangat lama ya di dunia pernakodaan, sampai dulu antar benua ya, sampai antar benua, terus sudah kesel mungkin kepingin yang dekat-dekat ya antar pulau di Indonesia. Sangat berpengalaman. Kira-kira itu 9 tahun. Oh, 9 tahun jadi nakoda. Jadi sangat pengalaman ya, 9 tahun itu sudah saya kira ya, kalau supir itu sangat pengalaman ya. Membaca bintang, baca arah. Ya itu maksud saya itu yang digarisbawahi bukan karena kita merasa kadang ilmu kita yang kita banggakan bisa hilang seketika kalau Allah menghendaki mencabutnya. Tapi karena ta'zim pada gurunya saat menghafal dan hafal itu, Allah bisa menurunkan bantuannya. Seperti itu. Ya ini Sobat Cipta Kerja Penggolo ya, ini kan juga sebagai pengalaman juga ya. Jadi dari sini kita juga bisa memahami bahwa guru kita itu pada dasarnya juga mendoakan kita saat kita belajar di pesantren dulu. Terus kita tidak merasa sesuatu itu karena kitanya, maksudnya kita berpengalaman, tidak begitu. Jadi ada lebih yang di sini faktor X ya, di luar kemampuan kita, yang bisa menjadi acuan di sini kan itu. Jadi peristiwa Kang Saik ini yang dengan perjalanannya dapat kita ambil petik sebagai contoh ya. Jadi ini harus katakanlah kita juga harus belajar bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri kita, kemampuan kita untuk mengarungi satu kehidupan di alam dunia ini. Terima kasih banyak. Semoga Kang Saik, dari ceritanya Kang Saik ini kita mendoakan Kang Saik semua, terus Kang Saik mendapat katakanlah ampunan ya, selama hidupnya diampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya. Semoga seperti itu ya. Ya cuma saya tuh yang saya dipikirkan sampai sekarang itu ketika orang terkena musibah luar biasa. Padahal kan orang terdekat pasti istri yang dikenal, ibu, bapak. Ya bisa jadi karena kedekatan dari doa bahayainya itu loh, sampai dia mengingat bahayainya. Kan seolah-olah kan selama ini kan yang di pikiran keluarga terdekat kan gitu. Secara emosional kan biasanya umumnya begitu. Jadi memang saat orang dalam kondisi terjepit ataupun dalam kondisi dia tidak tahu ya, katakanlah kondisi di saat dia masih bisa bertahan hidup apa tidak, biasanya itu yang mereka ingat adalah ibu, bapaknya, atau saudara-saudaranya, istrinya seperti itu. Dan ini Kang Saik ini malah mengingat Mbah Yainya dulu yang waktu di pondok mengajarkan tasrif panggul tadi ya. Iya. Jadi itulah terkadang itu sambung sanat, sambung hati antara Mbah Yai sama si santri itu, meskipun santri udah lulus, udah nggak ketemu, ternyata itu
selama ini dia berlayar, sampai beraktivitas, logikanya itu sangat jeram mengingat Mbah Yainya. Paling dia mengingat istrinya, anaknya, orang tuanya, ya. Jadi ketika terkena musibah terjepit, anehnya itu diingat malah Mbah Yainya. Dan kenangan dia mondok. Yang aneh lagi, yang lainnya lupa, yang diingat tasrif. Oh, ya. Padahal tasrifan itu hanya kata dasar ya dalam bahasa Arab ya. Yang jadi subjek, jadi objek kan berubah aja itu. Yang mau dua-dua bukan. Tapi disinilah Allah itu maha bijaksana dan kuasa ya. Kita juga tidak tahu suratan rahasia apa yang menyebabkan Kang Saik ini bisa istilahnya lolos dari maut pada saat dia terbang ambing di padi. Waktu itu dilolos sekitar 4 hari. Hari keempat baru ada bantuan. Dan itu pun yang pertama dia nggak ingat sama sekali, ada nggak ingat. Dia baru ingat setelah 3 hari setelah baca tasrif itu baru ingat. Maksudnya kapal yang pertama itu kan belum memberi bantuan. Iya. Waktu pas cermin sudah kayak dipantulkan cahayanya kan, tapi waktu itu kapal pertama kan belum membantu. Bukan, karena dia itu nggak ingat ada cermin. Begitu panik sudah nggak ingat berarti ada cermin. Setelah dia baca itu ya jadi intisab dari sebabnya lah, bukan kita terus menganggap itu sebagai keramat, enggak ya, karena ketakziman pada gurunya juga. Mungkin dibukalah pikiran, tek langsung ingat, oh ya kemarin saya bersyukur itu sudah 3 hari baru ingat itu. Seandainya dari pertama lewat insya Allah aman, sudah ada kepala itu kan gitu kan. Setelah lewat 3 hari berarti kan. Iya sudah baru ingat. Terus waktu pas kacanya dipantulkan itu kapalnya itu langsung mendekat. Subhanallah ya, jadi memang ini bantuan dari Allah langsung. Iya, nah, seperti itu. Hal yang tidak mungkin seolah-olah itu bacaan apa kan gitu. Itu kan cuma perubahan dari kata benda jadi kata dasar, jadi subjek, jadi predikat, jadikan objek. Jadi yang pada saat akhir itu yang dibaca ya. Iya. Kata-kata yang ada di buku tasrifan itu. Iya, jadi amsalati tasrifiyah itu. Dan saya itu mohon Fatihah saya itu lupa kepada Kang Saik, pada Mbah Yainya itu Mbah Yai Mujib sama Mbah Yai Maksum Ali yang musonif pengarangnya amsalati tasrifiyah itu. Ya mari kita doakan ya Sobat Cipto Koco Benggolo kepada Kang Saik yang telah meninggal, terus kemudian Mbah Yai Majid yang juga Mbah Yai Maksum. Ya Mbah Yai Maksum yang sudah meninggal. Terus Mbah Yai Mujib, Mbah Yai Maksum. Iya, Jadi beliau bertiga ini yang saat ini ya dalam konten kita ini dengan ceritanya Kang Saik yang secara tidak langsung juga berhubungan dengan guru beliau yang masih di pesantren ya. Pada semua sudah tidak ada, kita doakan bersama ya. Ilah Usaruh Jamaatin, Kang Saik, terus Kang Mbah Yai Mujib, dan juga Mbah Yai Maksum pengarang kitab tasrifan tadi ya. Semoga oleh Allah diberikan rahmat, jalan yang lapang, diampuni segala kesalahan dan dosanya ya. Lahumul Fatihah. Terima kasih Sobat Cipto Koco Benggolo. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk pengembangan channel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.